Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan kembali lagi menyaksikan cuplikan video yang sudah dirangkum untuk memberikan teman-teman semua tambahan informasi dan semoga ini bisa mengedukasi. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya satu persatu teman-teman. Let's do this. Cuma Pak Jokowi yang nggak pernah marah. Marah beliau kalau rakyat disakiti, malah beliau kalau ada jajaran-jajaran orang-orang Pak Jokowi yang tidak melakukan kerjanya dengan becus, marah beliau. Tapi kalau ini saya dukung Jokowi. Jokowi mengikuti jejak Rasulullah, dihina, dicaci maki, tetap sabar dan tersenyum. Para penghinanya adalah kaum jahiliyah katanya. Difitnah dengan dua kata lucu, peringatan darurat, Pak Jokowi tidak menegurnya. Nah, ini orang mana dia? Dihina pakai bahasa kasar depan umum, hanya tersenyum. Jokowi itu kalau nggak ada PDIP kasihan deh. Ya, ini dia. Next. Dikasih julukan beliau hanya diam dan tertawa. Jokowi ikhlas dihina bodoh dan dijuluki Firaun. Terima kasih Pak Jokowi sudah menjadi orang cerdas, karena Bapak tahu kalau mereka semua hanya kumpulan manusia yang tidak bisa bertanggung jawab atas perkataannya. Menkominfo Budi Aristia menegaskan akun Fufu Fafa bukanlah milik Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Budi pun menyebut akan segera mengumumkan pemilik akun tersebut. Siapa pemilik sebenarnya akun anonim yang menjadi perbincangan dan heboh di media sosial. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Umum Solidaritas. Tunggu teman-teman ya. Kalau ini sampai terungkap, ini kan mereka goreng sebagai akun Fufu Fafa ini adalah sebagai Gibran dengan tujuan agar supaya Gibran gak dilantik. Nah, Menkominfo harus mengumumkan siapa akun sebenarnya dan harus dipenjara. Kalau itu terbukti anak Abah dan orang itu rekam jejaknya adalah anak Abah atau siapapun orang-orang dari anak Sengkuni, kita harus benar rame-rame viralkan teman-teman. Kita harus berikan public judgment kepada orang ini, kepada orang-orang yang suka-suka memprovokasi dan adu domba rakyat Indonesia. Kita harus hajar teman-teman ya. Tas Merah Putih Sylvester Matutina dan pakar telematika Roy Suryo. Selamat malam Bang Sylvester. Mas Roy, apa kabar? Yuk, selamat malam Mas Davi. Malam juga Bang Sylvester. Selamat malam. Oke, saya ingin membuka dengan pertanyaan kepada Bang Sylvester. Banyak tudingan yang mengatakan bahwa Mas Gibran adalah pemilik akun Fufu Fafa. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, tuduhan itu ya sebenarnya lucu juga ya, karena belum ada pembuktian baik secara digital forensik ataupun yang nantinya mengarah tindak pidana ya. Intinya itu, dan Mas Gibran sendiri sudah mengakui ya, bahwa itu bukan akunnya beliau. Intinya itu. Ya nanti mungkin teman-teman yang kalau bisa membuktikan bahwa itu punyanya Mas Gibran, ya saya akan acungi jempol tentunya. Oke. Jadi sampai saat ini baru dugaan-dugaan dari pasal-pasal yang sengaja dihubung-hubungkan. Intinya itu saja, karena kita belum melihat Mas Gibran. Oke, baik. Saya ke Mas Roy. Mas Roy, mungkin Anda bisa jabarkan apa indikasi yang memang mengarahkan bahwa akun itu ke Mas Gibran? Ya, selain bicara soal indikasi yang tadi sudah disebutkan pada lead berita, jadi ada keterkaitan ya, baik secara link ya, saya pernah menggambarkan itu dalam tulisan Fufu Fafa itu nge-link ke mana saja, kemudian masuk saja, kemudian diakui juga di kanal. Kalau penjelasan Roy Suryo saya nggak percaya teman-teman ya, nggak percaya karena rekam jejaknya saya tahu. Soal kasus Gisel kemarin dia sangat pede mengatakan 99,9% itu bukan Gisel, itu bukan video Gisel, tapi akhirnya Gisel ngaku masuk penjara dan dia diam serbu bahasa. Pakar telematika apa ini ya, kok salah-salah ya, kok gagal jadi Menpora, kok masuk penjara. Dan si manusia celaka dan adiknya kan. Mau bubar nggak kau sama kore-koremu? Gimana guys, gaskan, kalian pilih batu yang mana? Aku batu yang ini yang paling besar atau yang kecil aja, paling kecil supaya sakitnya nusuk. Aduh. Dalam akun Fufu Fafa dibedah oleh netizen dan si manusia celaka. Manusia celaka, Anda yang manusia celaka.
Kenapa Mas Gibran? Ya saya pun menyaksikan. Kita anggap Apa ini, Pak? saya sampaikan 3 keunggulan Mas Gibran ya. Yang Ya. pertama dia bangun Solo. Bangun Solo. UMKM. Dia bangun masyarakat Solo, SDM meningkat. Dia bangun Solo dengan begitu luar biasa. Masyarakat sejahtera. Yang kedua, infrastruktur dia bangun. Dia perhatikan sekali. Yang ketiga, dia berhasil menjadikan Solo sebagai kota toleransi. Padahal Solo itu adalah dulu kota merah loh, kota anti intoleransi. Banyak pesantren dan kelompok-kelompok radikal hidup di sana. Kiri ya? Enggak, bukan kiri, kanan, ekstrim kanan. Kelompok radikal berdiri di sana. Bahkan saya ingat betul, ada 2 saya kombinasikan. Dulu ketika zaman bukan Mas Gibran, ada tragedi soal kayak semacam salib begitu ya di kota Solo. Tiba-tiba itu dibongkar. Pada saat Mas Gibran, setiap perayaan besar beragama itu dirayakan dengan yang sama, besarnya sama, tidak peduli jumlah penduduknya berapa. Inilah kesetaraan yang kita dorong, itu kan Indonesia kesetaraan kan. Nah itu kan nggak pernah diomongkan. Itulah. Dan ketika ada demo yang pernah dilakukan oleh kelompok-kelompok kanan, Mas Gibran mengatakan apa? Loh, saya sebagai pemimpin, kalian silakan menyampaikan pendapat, tapi ini tetap berjalan. Ya. Guys, ini Gibran ini calon presiden sih, saya percaya ini. Rakyat Indonesia ini yang mendambakan adanya kesetaraan di Indonesia ini. Menginginkan sosok seperti Jokowi yang melakukan kesetaraan, keadilan sosial yang harus diterapkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya di daerah-daerah tertentu saja. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Melakukan pemerintahan di atas seluruh Indonesia, bahkan daerah-daerah terpencil. Dan kita harus melihat Gibran ini adalah penerus Jokowi yang akan melakukan hal yang sama. Dia sudah buktikan, dia melakukan itu di Solo. Saya percaya ketika ada orang yang diberikan perkara kecil dan kemudian dia bertanggung jawab dengan perkara tersebut dan dia berprestasi di sana, maka ketika dia dipercayakan dengan perkara-perkara besar, dia akan melakukan hal yang sama-sama seperti apa yang dikerjakan dalam perkara kecil tersebut. Makanya dalam Alkitab saya mengatakan, barang siapa yang setia dalam perkara kecil, dia akan dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Saya percaya sama Mr. Q mengatakan, dia meramalkan, saya percaya Gibran ini akan menjadi presiden. Saya percaya juga kalau gitu ya. Bagaimana teman-teman semua? Kalian percaya nggak ke depannya nanti Gibran bakal jadi presiden? Saya percaya. Karena masyarakat percaya orang-orang seperti ini. Tidak ada yang saya takuti. Wow. Untuk Presiden nasional, terbaik sepanjang sejarah. untuk kepentingan rakyat, untuk Lai-lai. negara, tidak ada yang saya takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wow. Makanya Bu Mega untuk ada Presiden Jokowi yang nggak bisa diatur siapapun, ya, nggak bisa. Saya bisa janji sama Anda, siapapun nggak bisa ngatur beliau. Beliau nggak aja. Orang bilang begini, ya. Tapi dia kerjain juga. Saya kenal betul itu. Jadi kalau orang bilang dia tunduk sama ini, saya jamin sama Anda tidak. Atau orang lain bilang kenal betul sama dia, saya pun tidak kenal 100% sama beliau. Dan saya tidak pernah klaim bahwa saya bisa omong apa saja sampai tidak. Makanya ketua-ketua partai para klinger-klinger semua ya teman-teman ya. Pak Jokowi nggak bisa diatur. Ya, nggak ada tuh petugas partai di kampusnya Pak Jokowi. Nggak ada. Kalau sudah presiden ya, apa keputusan dan kebijakan yang dilakukan itu tidak disetir oleh kaum-kaum yang ada di belakang. Luar biasa, presiden terbaik. Bang, itu sekaligus membantah ya bahwasannya ada narasi-narasi penjagalan di pilkada. Enggak ada. Ini soal pragmatisme di dalam pemilihan tiket aja. Dulu orang mungkin ada perlu popularitas. Saya mengatakan, saya tuduh partai-partai yang mengambil Anies Baswedan dulu itu dalam rangka bertahan supaya partainya nggak hilang. Dia ambil itu limpahan suara kanan untuk partai mereka. Sekarang setelah selesai pemilu, Anies Baswedan tidak diperlukan lagi. Kan begitu mereka itu kan berpikirnya. Nggak ada kepentingannya lagi untuk Anies Baswedan. Nah ini introspeksi lah bareng-bareng. Kalau kita mah... Gimana Bang, anak-anak Abah? Halo. Gitu loh. Ya, mudah-mudahan... Presiden cuma dimanfaatkan ya. Bang, berarti sekaligus membantah ya bahwasannya ada narasi. Oke teman-teman ya, demikian dulu berita-berita yang bisa kita sampaikan hari ini ya. Luar biasa, sangat menarik. Semoga kalian semua bisa merasa terhibur. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless you. Bye guys.